3 kali salam tidak dijawab, kembali. Nah, kembali. Atau ada orang yang menemui misalnya, apakah pembantunya atau orang lain menemui, disuruh kembali, kembalilah kamu. Jam sekian ini biasanya tuan rumah sudah tidak mau menerima tamu. Wa idza qila lahu rji'u farji'u. Kalau dikatakan kepadamu kembalilah, maka kembalilah. Orang kok duduk kono sing banter. Wah, itu tamu nekat itu. Jadi tidak salah kalau sudah luar jam tamu kok moro tamu. Nah itu. Nah, kecuali kalau zaman sekarang sebelumnya kontak dulu. Sebetulnya mau datang udah tadi. Tapi karena kendaraan macet mungkin sampai di rumah nanti di rumahmu sekira-kira jam sekian. Nah itu dia tahu. Ya. Kalau tidak ngontak dulu, dodok-dodok dibuka ya nek tamu apik, kok tibake tamu mau berbuat jahat kan. Nah, untuk jaga keamanan lebih baik. Tidak salah, tuan rumah tidak salah. Apalagi? Apakah dibenarkan apabila zakat fitrah orang tua saya yang di Lampung saya bayarkan di Solo pada H-7, yaitu seminggu sebelum Idul Fitri, Ustaz? Boleh, boleh. Tidak apa-apa, zakat fitrah itu bahkan sejak mulai puasa sudah boleh membayar zakat fitrah. Pokoknya zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum sholat id. Sehari atau seminggu sebelumnya boleh. Nah kalau sesudah sholat id itu sudah telat. Baru sholat id baru membayar zakat fitrah itu telat. Apalagi? Saya wanita 25 tahun. Saat ini saya sedang menyelesaikan kuliah di Solo. Saya dari Lampung, sering ditanya oleh teman-teman, kapan nikah? Kalau sudah begitu saya hanya jawab, nanti kalau ada orang yang mau nikah dengan saya dan saya mau nikah dengan dia. Maklum saja, teman-teman saya sudah banyak yang nikah dan bahkan sudah mempunyai anak. Sebenarnya saya juga sudah ingin menikah. Tetapi nanti kalau kuliah saya sudah selesai dan saya sudah bisa berbuat baik dan menyenangkan hati orang tua yang di Lampung. Lagi pula saya tidak mau menikah dengan sembarangan laki-laki. Saya ingin menikah dengan laki-laki yang hatinya bersarang rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan tuntunan Islam, berjiwa dakwah, pekerja keras, lemah lembut kepada wanita atau istrinya, menjaga jarak dengan wanita yang bukan mahramnya, baik hati, bijaksana, mau menyayangi orang tua saya seperti dia menyayangi orang tuanya sendiri, jujur, penuh kasih sayang, dan kalau bisa kaya raya. Saya sadar bahwa saya tidak cantik, tidak kaya raya, dan hanya wanita biasa-biasa saja. Tetapi apakah mendambakan laki-laki yang sesuai dengan kriteria saya tadi itu salah dan ketinggian, Ustadz? Dan apakah di MTA ini ada orang yang seperti itu? Kalau ada, tolong sisakan satu untuk saya jika saya sudah selesai kuliah nanti. Sudah? Sudah. Boleh, kamu punya kriteria seperti itu ya boleh. Boleh tak? Tapi ditertawakan oleh laki-laki tadi. Kenapa ditertawakan? Bah, angel iki. Apa meneh kaya raya. Sekarang kamu cari orang yang jujur kuwi wis angel. Jadi cari laki-laki yang jujur ngono kuwi wis angel kok. Mula ditertawakan. Yang mentertawakan itu pun ya tidak jujur kok. Jadi susah mencari. Nah, itu boleh, tapi jangan berlebihan. Kriteria kalau menurut Nabi itu nikah itu yang dicari cantiknya atau gantengnya, ya dah. Yang kedua, keturunannya orang baik.
Ya dah? Yang ketiga orang kaya. Kalau bisa kaya. Yang keempat agamanya. 1, 2, 3 itu boleh hilang. Yang tidak boleh 1 yaitu agamanya. Wes ora bagus ora apa-apa ning agamane kuat. Ya, ora sugih ora apa-apa nek agamane kuat engko ya dadi sugih. Tetapi kalau sugih ukurannya harta, nek agamane tidak kuat untuk apa? Alat untuk berbuat maksiat. Sama-sama orang miskin dengan orang kaya, sama-sama kaya, kalau ingin berbuat maksiat, kaya dan miskin itu leluasa mana? Bisa kaya. Kamu punya suami miskin harta, tapi mulia akhlaknya. Dengan kaya harta, tapi miskin akhlak. Pilih nanti coba. Nah. Ya, mesti ya nek aku pilih yang sugih duit karo akhlake apik gitu lah. Kuwi jenenge ora milih. Ya. Boleh saja itu. Ya nanti kalau belum ketemu yang begitu ditolak terus ya enggak apa-apa. Ya. Wong wanita itu ya punya hak untuk menolak juga punya hak untuk memilih. Dipilih dan memilih boleh. Ya ta? Ora kok dipilih kudu gelem, tapi Nabi mengatakan kalau kamu punya anak perempuan sudah dilamar orang yang baik, agamanya kuat, orang soleh, lah kok ditolak, nanti akan timbul fitnah di belakang hari. Ya. Diambil orang baik, mung kurang sithik, kurang sugih kok. Salate tekun, ngajine sregep, mung kurang sugih. Enggak mau. Ya, sampean kata Nabi kamu akan timbul fitnah. Nanti akhirnya dipewong sugih ya kuwi tinggal mendem, tinggal zina royal ya dah. Terus tinggal main, judi, mulih-mulih mabuk. Ya. Nah, iman itu kalau orangnya imannya baik, makin tambah usianya, makin dekat pada Allah. Nek wong sugih tanpa iman, saya tambah bandane, tambah kurang ajare. Dan orang yang hartanya banyak tanpa iman, dikira apa orang kaya itu selamanya kaya toh? Udah pernah tahu orang kaya jatuh miskin? Nah, Nabi sudah berpesan, ya gunakan kesempatanmu ketika kaya sebelum miskin. Itu berarti ada orang tadinya kaya jadi miskin itu ada. Tapi kalau orang yang imannya kuat, makin bertambah usia, itu makin dekat pada Allah. Makin kekayaannya makin tambah. Karena ukuran kaya menurut Rasulullah itu ghina nafas, kaya itu di hatinya, jiwanya yang kaya. Ya. Dia orang mengira orang kaya. Coba dibaca dalam surat Al-Baqarah 173 itu. Apa 200 berapa itulah yang Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una zarban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya. Ya, orang kaya. Orang itu padahal waktunya habis untuk jihad fisabilillah. Untuk berjuang di jalan Allah. Untuk mencari nafkah dirinya dan keluarganya sampai habis waktu. Orang yang mengira cuma sergap dakwah, sergap berjuang, dikiranya dia itu orang kaya.
Terus? Karena memelihara diri dari meminta-minta. Nah, walaupun dia dalam kondisinya boleh dikatakan kekurangan, tapi dia tidak mau minta-minta. Orang kaya ini, jiwanya yang kaya. Apalagi mencuri, wong minta halal aja nggak mau, lagi mencuri. Padahal tidak ada usaha untuk mencari ekonomi di dunia ini, waktunya habis tersita untuk berjuang. Nah, yang mengira orang itu orang kaya. Terus? Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, justru orang semacam ini kalau orang tahu, dia diberi apa? Kamu mempunyai harta, memberi nafkah kepada dia, pahalanya besar. Karena orang ini tidak pernah minta, apalagi mendesak, apalagi nyolong. Tapi sebaliknya orang yang hartanya orang melihat banyak sekali, di mana-mana ada harta, tidak hanya meminta, malah kadang-kala masih mencuri. Kamu lihat koruptor-koruptor itu orang kaya apa orang miskin? Miskin. Orang miskin itu. Pertukuran agama, dia orang miskin. Jadi tidak pernah merasa cukup. Orang miskin itu yang dirinya tidak pernah merasa kecukupan dengan apa yang diberikan oleh Allah. Orang lain mungkin melihat orang kaya ini. Di sana punya, di sana mobilnya banyak. Ya. Tapi kok masih mengambil miliknya orang lain? Ya dia orang miskin. Tapi yang satu tadi, waktunya habis untuk dakwah sana kemari. Untuk berjuang fisabilillah. Ya, tidak pernah meminta-minta, maka orang yang tidak tahu dianggapnya orang kaya. Memang dia kaya jiwanya, tidak pernah mengeluh pada tetangga karena minta ini, tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Diberi pun kadang-kala lihat. Bagaimana kira-kira diberi nanti membawa baik apa tidak. Nah itu kalau Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah melihat filmnya Sepatu Dahlan, dah pernah lihat belum? Wes bubar sekarang Pak Dahlan. Sepatu Dahlan itu pendidikan orang tuanya bagus sekali. Mulai nanti ada riwayat Sepatu Dahlan itu berdasarkan film loh ya, yang kita lihat, yang saya lihat. Itu sampai sekolah SMP dia termasuk tim poli yang andal. Ya, mau pertandingan voli dengan sekolah lain, tidak pakai sepatu, semua pakai sepatu, yang tidak Pak Dahlan sendiri. Waktu SMP waktu itu, tidak pakai. Sudah. Tiap datang, aja sekolah ya waktu itu, teman-temannya naik sepeda ontel itu. Karena khawatir terlambat, Pak Dahlan tidak punya sepeda ontelnya tidak punya, naik ya tidak bisa wong randuwe. Akhirnya kalau berangkat sekolah lari terus. Pernah diboncengkan temannya tidak mau dia. Hanya jangan sampai membebani orang lain. Itu riwayatnya. Sampai setelah itu ya akhirnya diurun ke kanca-kancane. Diberikan sepatu. Diberikan sepatu pun sepatu twedahan itu. Sepatu lungsuran lah. Dipakai agak sesak itu. Tapi wong ngene pertandingan nyakar dhewe kan ya kancane isin. Waktu istirahat kalau dibuka kakinya lecet semua karena sepatunya sesak. Nah itu. Ketika ibunya di rumah sakit, nah ibunya dia di rumah dengan adiknya kecil itu kerja keras ya. Samping itu carikan makan kambingnya. Adiknya ya masih sekolah kira-kira kelas 3. Ya hari makan tetangga nggak ngerti. Waktu voli juga sampai kadang nyemes tuh pingsan. Oleh gurunya dikandani lan, ya sekolah itu kamu sarapan dulu. Nah, enggak ada yang dipakai sarapan, tapi tidak ngomong, enggak punya itu enggak. Adiknya kemudian nangis.
Mas lepar mas perutnya perih ya dicarikan di gulai kepuhung, do kepuhung neng buri dibakar ke kasih. Nantinya yang ngomong sekarang ubi kemarin ubi sekarang ubi lagi. Kapan kita makan nasi? Ya sabar. Itulah. Jadi marah tapi tetangga nggak ada yang sampai gurunya aja nggak ada yang tahu. Nah, maka setelah diberi umur panjang oleh Allah, waktu kesini kan cerita dia akan mati itu. Terus ada orang yang mencangkok hatinya, pemuda umur 21 tahun, mati cocok dengan hatinya Pak Dahlan, kanker itu. Setelah sembuh singkatnya, dia berjanji, sisa hidup saya tidak untuk mencari uang. Dia jadi menteri aja tidak menerima gaji menteri. Gajinya diberikan siapa? Orang pemuda Indonesia yang pinter. Ya, buat mobil listrik yang sekarang waktu itu di Jepang. Ya, sekarang Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia itu kata Pak Dahlan. Sekarang ini sedang bersaing, sedang berjalan menuju mobil listrik. Karena 15 tahun lagi bahan bakar itu habis. Nanti kalau hanya dengan mobil-mobil, banyak mobil macet nanti. Nah sekarang, maka pemuda itu dipanggil, kamu datang, kamu di Indonesia kerja di Indonesia saja. Ya, kalau di Indonesia gaji saya kecil, gajiku menteri, aku PN. Sampai sekarang dia menteri tanda tangan tok, gajinya yang menerima pemuda tadi. Kalau ini ditanggapi, kata beliau oleh pemerintah atau oleh DPR, bangsa kita ini, 15 tahun mendatang kita menjadi pesaing berat antara Malaysia, Korea, Jepang. Tapi kalau ini tidak diteruskan, dirintis mobil listrik ini, ya 15 tahun ke depan, mereka negara tetangga sudah maju karena sudah mulai sekarang, kita belum mulai. Baru nanti jaga ke dari luar negeri lagi. Ya itu maka dia itu orang kaya sekarang ini. Tidak butuh cari duit. Kerjanya keras, tidak butuh mencari duit. Nah kalau itu betul ngomongannya ini jadi presiden orang bakal korupsi itu. Ini sayang tidak punya apa? Kendaraan. Karena kendaraan partai yang mengangkat kan paling tidak ada 20% ke atas. Nah Demokrat partainya hanya 10%. Itu cerita kaya tadi loh ya. Banyak orang kemarin yang paling disoroti paling banyak kan DPR itu. Wakil rakyat itu ada korupsi kabeh. Sebagian besar tuh korupsi. Nah, sebab mau masuknya aja susah kok. Kalau berita itu betul, ditayangkan di TV itu ya. Nah, jadi calon anggota dewan utangnya sudah masih 450 juta, gagal kan. Akhirnya enggak diuyak-uyak utang, yang untuk nyaur apa? Nah, ginjalnya ditawarkan ke sana kemari. Siapa yang butuh? Sampai sekarang belum laku. Nah, sampai direwangi itu kan orang maunya apa? Tidak syukur menerima Allah. Maksudnya dari DPR ini senang maksudnya. Nah itu pelajaran buat kita. Maka seluruh warga MTA wis rasa yang DPR rasa milih wae lah. Rasa daftar ke melu milih wae. Presiden barangnya rasa daftar ke tadi presiden. Milih dilongkas yang presiden nanti ya. Tanggal sekarang ini mulai pendaftaran sampai tanggal 20. Nanti akan ada calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan calonnya siapa. Nah kita nanti tinggal milih. Di antara itu kita pilih. Kan. Nah nek milih kira nek dalam daftarkan dari presiden, sesuk pilihannya deg-degan kamu, dadi ora. Nah, nek milih lah tinggal tak pilih iki, dadi ya syukur ra dadi ya wis gitu. Wong kita mau milih kok. Ya, jadi kaya, ukuran kaya itu kembali pada dalam agama, kaya jiwa. Ya, jiwa gambarnya seperti tadi, orangnya habis waktu untuk berjuang di jalan Allah.
Tapi tidak pernah meminta-minta. Orang yang tidak tahu dikira dia orang kaya, waktunya habis untuk berjuang terus. Nah, orang yang mengetahui orang ini, kalau kamu punya kelebihan harta, menginfakkan hartamu ke orang ini tadi, sangat baik, pahalanya besar. Nah, itu menjaga diri. Maka saudari yang menginginkan suami berkriteria semacam itu ya boleh saja. Tapi kalau tidak dapat, ya ditunggu aja. Sampai nanti lahir orang semacam itu. Kalau sekarang ini tampaknya sulit ya. Karena ukurannya udah beda. Saya yakin kalau warga MTA yang pinter dakwah tadi, nah, tabligh banyak, pinter ngaji, yang ngajinya tekun banyak, ya sholatnya tekun banyak, kasih sayang pada istri tidak sedikit, bisa mengasih sayang istrinya 2, 3 bisa kasih sayang kok, ya bisa, tidak sedikit. Tapi nek kaya gitu loh, saya belum bisa ketemu. Bagi laki-lakinya saya sudah merasa kaya, bagi istrinya, loh mau kaya kamu, rumah aja masih ngontrak, kaya loh. Ya, bagi rumah itu bagi saya, bagi suami ya. Bagi saya rumah kontrakan atau bukan kontrakan, tidak ada bedanya kok. Kalau sudah tidur tuh tidak ngerasa kayak apa-apa. Di kontrakan apa main, kan sudah tidur kan tidak rasa apa-apa. Nah krosone nanti kalau sudah kontrakan mau habis. Tapi ya alhamdulillah kami selama ini ngontrak terus ya bisa terus itu. Allah memberi jalan terus. Nah, nggak istrinya, pokoknya aku ora gelem cak. Omah nek mulih nek urung kowe ndek omah dhewe saya belum mau. Nah gitu ya boleh saja begitu. Enteno saya kuliah sampai selesai sambil kamu siap-siap rumah kalau mau mengambil istri saya. Ya, nek rumah kontrakan saya nggak mau. Bukan kontrakan, ikut mertua saya enggak mau. Harus punya rumah sendiri. Itu ya boleh saja. Kayak ke omah Doro itu lah wes. Omah Doro itu kadang-kala netes pisan anake akeh ya. Omah yo wong sakmono kuwi cukup kok. Kalau kita paling kan netes siji-siji. Ya maka kita benahi ukuran kaya itu jangan banyaknya harta, tetapi kaya jiwanya. Orang yang paling banyak mengingat mati, kata Nabi, itu orang yang akan menjadi paling kaya. Qanaah. Tapi orang yang tidak menerima nasihat Nabi ya, wong urip kok kon kelingan mati wae. Jadi biar pikirannya tidak nerawang. Bab mati itu dieling-eling apa ora dieling-eling, bakale ketemu. Mau apa lagi? Nah, nek ora dieling-eling malah lali, maka Nabi nganjurkan sering-sering ziarah kubur. Biar kamu ingat mati, pikiranmu tidak hanya mikir dunia saja. Ya. Yang kalau ingat mati dipikirkan, kalau saya masuk kubur seperti ini yang dibawa apa? Nah, gitu loh. Rumahnya tinggal, anaknya tinggal, suami istrinya tinggal, mobil mewah yang baru beli belum pernah nyoba tinggal. Nah, sekarang apa lagi yang dibawa? Kata Allah, illa man atallah biqalbin salim. Yang menyelamatkan dirinya itu datang kepada Allah dengan hati yang tunduk patuh. Nah ini, maka sekarang hati kita tata, tunduk patuh kepada Allah untuk bahan menghadap Allah nanti. Itu yang akan menjadi orang kaya. Ya, apalagi? Sebelumnya ada panggilan Bapak Agus Mulyana dari Kudus. Ditunggu istri di depan toko buku. Mari, tunggu istri ngajak pulang apa mau beli es itu istrimu kok. Mungkin udah mulai panas. Nah, berikutnya saya mempunyai cita-cita jika sudah kembali ke daerah asal saya di Lampung, saya ingin menyebarkan ilmu Al-Quran dan hadis yang sudah saya peroleh dari MTA ini. Yang ingin saya sebarkan bukan sekedar MTA-nya, tapi ilmu-ilmunya. Karena menurut pandangan saya, walaupun orang itu kenal dan menjadi warga MTA, tetapi kalau tidak mengamalkan ilmu yang diperolehnya, maka ia tidak akan mendapatkan nilai di sisi Allah. Sebaliknya, walaupun ia bukan warga MTA, tetapi ia tekun
dan sungguh-sungguh mengamalkan tuntunan Islam, maka itulah yang akan memperoleh pahala di sisi Allah. Apakah pemikiran saya itu salah, Ustaz? Tidak salah. Betul. Dan MTA bukan jaminan orang baik, bukan. Jadi nek ketemu wong MTA aja mesti wah ki mesti apik, belum tentu. Ya, wah ki wong MTA ini mesti masuk surga, belum tentu. Ya, jadi MTA itu bukan suatu kelompok yang memastikan dirinya masuk surga, tetapi suatu kelompok belajar, ya, memahami jalannya menuju ke surga. Lah kalau jalan menuju surga itu diketahui kemudian ditempuh sampai. Karena ada kok dikatakan oleh Allah wa iyyarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Coba dibaca ayatnya surat Al-A'raf 176 ya. Surat Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhiduhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Ya dah. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Jadi orang yang berpaling, ya, berpaling dari peringatan-peringatan dengan alasan yang tidak alasan yang benar, dengan alasan yang tidak benar. Ya, di situ wa yaro kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau diterangkan ayat Allah tidak beriman dengannya. Yang ngaji ngerti tapi tidak beriman. Maka karena tidak beriman wa yaro sabila rusdi la yattahiduhu sabila. Ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang menyelamatkan, tidak mau menempuh. Ya, padahal Allah, Nabi mengatakan kalau kita datang ke majelis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, syahalallah tariqan ilal jannah. Siapa yang jalan menuju tempat majelis ilmu, Allah memudahkan jalannya ke surga. Dulu kita tidak tahu jalan ke surga seperti apa. Katanya nanti lewat Shiratal Mustaqim. Ya. Ada orang tua dulu menjelaskan seperti rambut dibelah 7. Nah, ternyata setelah ngaji, kalau dulu mikirkan rambut dibelah 7 seperti apa? Rambut 1 aja. Katanya di bawahnya neraka, ada sini Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus tadi, malang di atas neraka. Besarnya cuma seperti rambut dibagi 7. Satu rambut saja lewat di situ belum tentu bisa. Apalagi belah 7. Ya, ternyata setelah kita ngaji, Shiratal Mustaqim itu Al-Quran. Nabi mengatakan, Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini loh Quran ini jalanku yang lurus, ikuti dia. Nah, berarti jalan yang lurus itu Quran. Maka wa ya sabila rusdi. Kalau kamu ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu mengikuti Al-Quran tadi, la yattakhidhu sabila. Sebetulnya tahu, tetapi tidak mau menempuh. Suruh mengikuti Al-Quran ini cukup saya ngikuti mbah-mbah saya dulu saja. Nah, itu, mbah-mbah saya dulu ya tidak begitu kok. Ya begini kok. Nah gitu.
Nah, tetapi kalau melihat jalan yang bengkok, wa iyyaro sabilal ghayyi yattakhidhu sabila. Kalau melihat jalan yang bengkok, jalan yang sesat, tetap segera ditempuh. Kadang-kadang menempuh jalan yang sesat itu, wis urusanku keri. Gitu, ha? Jadi barang yang jelek ditempuh, urusan keri. Padahal kalau orang yang beriman, la yattah apa? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau orang mau berbuat itu pikir dulu. Apalagi ibadah ya. Ini ada tuntunan apa tidak? Menurut Allah, menurut Rasulullah dibenarkan apa tidak? Kalau menurut Allah atau Rasulullah dibenarkan, tempuhlah. Kalau menurut Rasulullah tidak dibenarkan, tidak ada tuntunannya, jangan dikerjakan. Maka ditegah oleh Allah, jangan melakukan suatu perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Ini, jadi ngaji di MTA ini bukan jaminan. Nek wong MTA misalkan tidak semuanya orang yang ngaji mau mengamalkan hasil ngajinya sesuai dengan Quran dan Sunnahnya, itu baru dijamin masuk surga. Ngaji dimanapun, apa di MTA, apa di MTQ, ya, apa di MTA apalagi lah. Majlis Tafsir Al-Quran, apa di Persis Bandung, sana ada pusatnya Persis ya, atau di Al-Islam, atau di NU, atau di Muhammadiyah, atau di mana sajalah. Yang dikaji kalau Quran dan Sunnah Nabi, dan difahami, diamalkan, itu yang masuk surga. Tapi sekalipun ngerti jalannya tetapi tidak ditempuh, ya tidak akan masuk surga. Ngerti dalam Al-Quran kalau mendengar berita jelek tentang saudaranya supaya apa? Ya, tabayun, bukan malah menyebarkan. Ada berita dari mulut ke mulut kamu sebarkan dengan mulutmu. Dasarnya hanya katanya-katanya. Nah, itu namanya termakan oleh fitnah. Kata Allah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul harik. Siapa suka menyebar fitnah baik laki atau perempuan, pada orang mukmin ya, tidak bertobat, diancam oleh Allah azab jahanam dan azab yang membakar. Maka orang Islam dalam surat An-Nur itu dikatakan, kalau berita jelek tentang saudaramu, mestinya kamu pertama kali menolak, tidak mungkin saudara saya berbuat itu. Nah gitu. Ojo malah dikuping-kuping, wah ngono tadi baik. Tak kira mau ngapik, saya kira orang itu baik, ternyata begitu ya. Terus malah menambah, jadi menggunjing saudaranya. Padahal menggunjing itu dikatakan Quran seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Ayatnya sudah ngerti, tapi nggak mau menempuh itu, malah diterjang saja larangannya. Nah itu termasuk orang yang ngerti tuntunan, ngerti ilmu, tetapi tidak mudah masuknya jalan ke surga, karena mengerti jalan ke surga tidak mau menempuh jalan itu. Apalagi? Dua laki-laki yang bersaudara, apakah anak mereka bisa dijodohkan, Ustaz? Bisa. Dua laki-laki bersaudara, masing-masing punya anak, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, boleh dijodohkan. Itu namanya saudara sepupu. Sekarang kalau anak laki-laki yang bersaudara, laki-laki dan perempuan. Saya punya kakak atau saya punya adik perempuan. Anak saya dan adik saya atau kakak saya yang perempuan tadi, saya nikahkan jadi jodohnya, boleh apa tidak? Boleh. Jadi anaknya kakak beradik itu dinikahkan boleh. Nah kalau kakak beradik nikah tidak boleh. Mahram itu. Saya punya adik perempuan, terus saya nikahi, itu tidak boleh. Ya. Kalau saya punya anak, adik perempuan saya punya anak, laki-laki atau anak saya yang perempuan atau adik saya yang laki-laki, nikahkan boleh. Jadi saudara sepupu boleh nikah. Apalagi? Bagaimana kalau saya bersetubuh dengan istri saya, tetapi saya membayangkan dengan wanita lain? Tapi ya rasanya kok teko aku ya. Gimana? Lah apa kowe ndelok bojomu wis bosen kenapa piye? Nah, itu setan itu begitu. Itu lagi membayangkan ya,
Bayangkan orangnya saja begini, andai kata dengan orangnya sungguhan. Nah, setannya menuntun ke sana. Itu namanya tidak bersyukur. Syukur nikmat. Dan itu tujuan pernikahanmu gagal. Karena kamu tidak mencintai, menyayangi istrimu, hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu. Dan tujuan pernikahan itu suami istri supaya saling menjalin rasa cinta dan kasih sayang, mawaddatan warahmah. Nah, gitu. Lawang mencintai nikah sama istrinya kok bayangke wong liya itu berarti kan tidak mencintai, menyayangi istrimu. Sekarang dibalik. Kalau istrimu berkumpul dengan kamu, bayangkan orang laki-laki lain, kira-kira perasaanmu piye? Nah, itu kan. Itu cara Islam tidak benar. Jadi tujuan pernikahanmu diambang kehancuran itu. Terus? Kalau ada tetangga yang sholatnya bolong-bolong, dia meninggal dunia, apakah perlu disolatkan, Ustaz? Ya, disolatkan. Bolong-bolong itu karena tidak mengerti buntetnya dia. Ya, ya saya yakin karena tidak ngerti. Mungkin ada kan sholat 5, wis gelem sholat 3 wis lumayan gitu. Iya benar saya tahu wajibnya 5, tapi saya sudah 3 loh. Ya. Saya duhur, asar, maghrib sudah. Mengisak tuh kadang kalau kebacutan tidur saya enggak. Terus belandang subuh, kadang subuh kebiaran ora subuh. Tapi yang ngajak itu 3. Nah, nek setahun pindo itu bukan orang Islam. Ya. Bolong-bolong mung pendak bakdo tok. Ya. Padahal ndak bakdo itu ora salat ora apa-apa. Ya. Salat yang diwajibkan oleh Allah itu bagi orang Islam salat 5 waktu. 5 waktu sudah dapat 3, tinggal 2 kok tidak digenepi. Ya mungkin dia karena merasa ya, karena tidak tahu. Salat 5 waktu kan wis lumayan nyembahnya Gusti Allah. Ya, itu karena kebodohannya disalatkan. Nah, kecuali kalau memang dia sengaja tidak nek ditompo Islamku ya ngene, ora tompo ya ngene, pokoke salat saya hanya 3, lah itu enggak perlu disalatkan. Apalagi Saya terlanjur mengijing kuburan ayah saya dan kakak saya. Karena waktu itu saya belum tahu bahwa membangun kuburan itu berdosa. Apakah saya harus membongkar kuburan tersebut ataukah dibiarkan saja sampai rusak sendiri? Ya, lah nek mbok bongkar itu kira-kira timbul permasalahan enggak? Nanti mbok bongkar nanti terus timbul permasalahan dengan saudara-saudaramu. Kok dadi padu hanya karena kijing. Ya, udah jaga keutuhan lah, lebih baik ya. Apa dulu kamu begitu karena tidak tahu. Tidak tahu, nah sekarang sudah tahu, kalau kamu bongkar timbul permasalahan yang baru, ya sudah biar saja lah. Istighfar saja, mohon ampun pada Allah, besok lagi yang belum mati, yang belum dikubur, dikijing itu ya, belum dikijing, jangan dikijing. Jangan diperbuat seperti ayahnya tadi. Apalagi? Ketika terjadi perang Romawi, ada seorang sahabat Nabi yang mangkir dari peperangan atau tidak ikut berperang, dan sampai tobatnya ditunda. Siapa nama sahabat tersebut, Ustaz? Jadi kamu baca aja. Ya, Tobat 118 saya kamu baca dulu. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 118. Wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih summa taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya.
Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya, dibaca notnya kayak ada ya? Yang dimaksud 3 orang yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Maroroh bin Robi'. Mereka disalahkan karena tidak mau ikut berperang. Nah, tahu? Jadi Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Maroroh bin Rabi'. Itu ketika perang Tabuk mereka tidak ikut. Tidak ikut sebetulnya bukan mau tidak ikut, ya berlambat-lambat dalam berangkatnya, akhirnya ketinggalan. Dalam perang Tabuk itu jarak tempuhnya jauh, hingga keluar dari rumah yang ada hanya perempuan-perempuan dan orang-orang munafik saja yang ada. Dia menyesal tapi sudah terlanjur. Tapi tidak sengaja untuk tidak ikut berperang itu tidak. Maka diampuni tobatnya, tapi diberi hukuman dulu, ditangguhkan, tidak segera diterima. Apalagi? Saya seorang pedagang kredit, misalnya saya beli dengan harga 1 juta, saya jual dengan harga 1.300.000 dalam jangka waktu 3 bulan. Apakah jual beli semacam itu termasuk riba? Ya, boleh aja itu. Nah, sebab kalau kamu jual sekarang bayarnya 3 bulan atau lalu dibayar sama, nah nilai uangmu mungkin sudah turun. Ya, sekarang ini mungkin 1 kilo gula berapa sekarang? 10.000, mungkin 3 bulan atau 4 bulan yang akan datang 10.000 nggak boleh. Ya, boleh nilai kredit dan nilai kontan berbeda itu boleh. Apalagi? Saya seorang pengrajin, pernah mendapat pesanan kalung berbentuk salib dan gantungan kunci bergambar Yesus. Apakah rezeki yang saya dapat dari pesanan itu halal, Ustaz? Nah, ya nah itu tempat alat ibadah mereka kan. Ya, gawe liyane wae lah, nanti Allah akan memberi rezeki yang lain. Ya perlu kandhani mbok aja kalung salib. Ya. Kalau yang lain aja pokoknya aduh tanda apa? Tulisan Allah itu loh kalung iki wae. Ya, kalau bisa buat yang lain lah. Salib itu kan simbol ketuhanan mereka. Apalagi? Hamil di luar nikah itu, kalau yang menikahi orang yang menghamili, hukumnya bagaimana? Dan kalau yang menikahi bukan orang yang menghamili, hukumnya bagaimana, Ustadz? Dan apakah pernikahannya harus dilakukan setelah bayinya lahir? Jadi itu fikih baru ya. Sebenarnya dalam Islam nggak ada orang hamil sebelum nikah kok. Terus dinikahkan itu dalam Islam nggak ada. Orang hamil sebelum nikah kalau dia gadis, hukumnya bagaimana? Hukumnya dicambuk di muka umum itu cambuk 100 kali. Ya, gubuki ping 100. Kalau dia laki perempuan belum pernah nikah. Kalau dia sudah pernah nikah, kok zina dirajam sampai tidak ada perencanaan nikahnya kapan niki nggak ada itu. Nah, kondisi semacam inilah timbul pendapat-pendapat. Ini pendapat. Yang satu berpendapat boleh dinikahkan kalau yang menikahi itu yang menghamili. Ya, karena diambil manfaat dan madorotnya bagi orang itu sendiri. Kalau dinikahkan nggak boleh, ya madorot berikutnya lebih besar bagi wanita. Wanita yang dihamili tadi, yang laki-laki mau tanggung jawab, kenaipan nikah, oh ya ini sudah hamil sudah, wah tidak boleh, tidak boleh nikah. Nah, akhirnya laki-lakinya, loh sebetulnya saya mau nikah, itu nggak boleh kan, bukan salah saya. Nah terus perempuannya tadi ya terpaksa nunggu anak lahir tanpa apa. Laki-lakinya karena mau nikahi dengan wanita yang dihamili tadi tidak boleh nurut hukum. Akhirnya menghamili orang lagi. Menghamili orang lagi dituntut supaya menikahi. Ya saya sanggup menikahi tekan kenaipan orang entuk meneh. Ngamili orang lagi.
Jadi jadi tukang ngentop saja udah. Maka dari situ ambil keputusan dah, karena ini dinikahkan. Yang menikahi, kalau yang menikahi yang menghamili, sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama tidak membolehkan karena wanita hamil tidak boleh dinikahi sehingga sampai anaknya lahir, gitu kan? Maka itu dibantah juga. Kalau anaknya sampai lahir itu kan masa iddah. Masa iddah itu istri yang dicerai oleh suaminya, kalau dia mau nikah dengan orang lain, tunggu dulu sampai anaknya lahir. Nah dari situ maka ada pendapat tadi, kalau yang menikahi yang menghamili boleh. Kalau yang menikahi orang lain, tunggu sampai anak itu lahir dulu baru nikah dengan yang lain. Itu. Ya, di Indonesia enggak apa-apa kok itu. Gadis dengan jaka dengan apa itu zina sampai hamil itu tidak salah, tidak dosa, itu hanya kenakalan remaja. Tidak mengganggu apa-apa. Nah, yang namanya mengganggu kena hukum itu kalau perkosaan. Tuh ya. Apalagi? Jika anak yang dikandung itu perempuan, apakah si bapak bisa menjadi walinya pada saat anak itu nanti menikah? Tidak bisa. Anak yang jadi ibu yang hamil di luar nikah, anak yang dikandungnya tidak mempunyai bapak. Apalagi? Lelaki yang menikahi wanita karena ingin menjaga nama baik si wanita, itu hukumnya bagaimana? Iya coba. Lelaki yang menikahi wanita karena ingin menjaga nama baik si wanita, itu bagaimana? Iya, tidak jelas pertanyaanmu itu. Wong nikahi kok menjaga nama baik. Mungkin ya? Begini Ustaz, jadi wanita itu tadi sudah berzina, kemudian ada laki-laki yang ingin menikahi agar tidak ketahuan. Itu mungkin. Kan mungkin menurut tafsiranmu gitu tuh. Mungkin ya tidak begitu gitu, mungkin. Karena kalau melihat pernikahan itu mesti harus sama-sama cocok, senang. Karena tujuan pernikahan itu tidak sekedar menjaga nama baik, tetapi tujuan pernikahan itu menjaga kesucian. Maka jangan ditempuh barang yang haram. Tujuannya menjalin rasa kasih dan sayang satu dengan yang lain. Suatu saat kalau misalnya kemungkinan yang kamu katakan tadi umpama betul ya umpama. Wih baca zina, semesake tak nikahane. Nah, belum tentu orang pernikahan itu selalu baik dalam rumah tangga. Kalau tujuannya hanya sekedar itu, nanti suatu saat pas cekcok suami istri gitu, nah suaminya, kue dhisik mau rata pek nek kowe keleleran kowe. Kowe dizinai orang ditinggal pergi, saya hanya nolong kamu. Karena kan kamu sudah saya tolong kan harusnya syukur dengan saya. Nah, gitu ta? Nah, terus keloro-loronya istrinya. Kamu dulu ya sudah tahu saya begini, mengapa kamu mau? Nah, gitu ta. Nah, aku jane menjaga nama baikmu kok. Bab saya mau mencari gadis yang bersih ya angel, dilalah kok kowe gelem. Ya. Maka itu mesti dipertanyakan. Tujuan nikah kok menjaga nama baik itu piye karepmu? Itu harus ditanya. Tanya tujuan pernikahan dalam Quran itu mawaddah warahmah. Membina rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Kalau modelnya sudah begitu, rumah tangga yang seperti itu nggak akan tercapai nanti. Apalagi? Bagaimana yang harus dilakukan untuk mohon ampun dari dosa zina? Ya, tobat saja kepada Allah. Sudah berulang kali kan, saya terangkan. Pertama orang bertobat itu menyesal akan perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, karena menyesal maka tidak akan diulangi lagi perbuatan itu. Ya, menyesal terus mohon ampun kepada Allah.
berjanji seumur hidup tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu, terus diiringi perbuatan zina, dosa besar tadi, di stop, diperbanyak kebaikan-kebaikan. Dengan harapan banyaknya kebaikan nanti bisa menutup kejelekannya tadi. Pada yaumul hisab nanti akhirnya bisa perhitungan terakhir amal yang baik lebih banyak daripada amal yang jelek. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Nah, coba dibaca ayatnya itu. Amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi surat Al-Qari'ah itu. Surat Al-Qari'ah ayat 6. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Nah, terus ayat berikutnya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Semua orang itu pasti punya dosa. Ya, tidak ada orang tidak punya dosa kecuali Nabi itu dijaga oleh Allah. Kalau kita manusia semua pasti punya dosa. Orang yang dikatakan orang bertakwa itu pun punya dosa. Nabi mengatakan kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'in at-tawwabin. Ya, semua anak Adam, bani Adam itu maksudnya anak Adam, manusia pasti punya dosa, punya kesalahan. Sebaik-baik orang yang bersalah, berdosa, segera bertobat. Nah, nanti. Maka dari itu kalau kembalikan ayat 17 surat An-Nisa tadi, orang itu kalau sudah bersalah, bertobat, dihapus dosanya. Tetapi kalau kesalahannya tadi disengaja, dosanya tidak dihapus, tetap tercatat dosa. Tapi jangan mesti orang ini masuk neraka wong dosa. Tidak, masih ada. Tadi pada yaumul hisab, perhitungan amal terakhir di hadapan Allah nanti, kalau amal kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, dia masuk surga. Kalau amal jeleknya lebih banyak dari kebaikannya, dia masuk neraka. Maka jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya. La taqnatu mir rahmatillah. Ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Nah, caranya bagaimana? Nanti dibaca di rumah ya. Surat Az-Zumar ayat 53. Syukur dibaca sampai 61. Nah, di situ cara bertobat menjadi orang bertakwa, tidak disentuh oleh api neraka. Nanti dibaca di rumah. Itu sudah berulang kali saya terangkan di kajian ini. Apa lagi? Bapak saya sudah pensiun. Dulu ketika masih bekerja penghasilannya besar. Sedangkan setelah pensiun otomatis penghasilannya berkurang. Bapak mempunyai ambisi yang besar tentang masalah dunia. Bapak mempunyai hutang yang menurut pengetahuan saya untuk membayar cicilan hutang yang sekarang saja sudah berat. Tetapi Bapak ingin mengajukan hutang lagi yang lebih besar, dengan harapan beliau bisa memperbesar usaha. Sedangkan menurut saya, hutang yang akan diambil Bapak itu sangat besar. Sedangkan penghasilan yang akan didapat nanti masih di dalam angan-angan tentang keuntungannya. Sebagai anak, saya merasa keberatan terhadap keinginan Bapak tersebut. Yang demikian itu apakah saya termasuk anak yang berdosa, yang tidak berbakti kepada orang tua? Mohon nasihatnya untuk saya dan kedua orang tua saya, Ustaz. Tidak, dinasehati malah anak yang berbakti itu. Pak sudah pensiun, ya, ibaratnya orang itu sudah pensiun sudah afkir. Kerja di perusahaan atau kerja di pemerintah wis ora kanggo, sudah afkir kamu. Lah kok malah mau, ya, pensiun kan tinggal menerima menikmati hasil pensiunnya itu aja, tiap bulan berapa diterima,
dicukup-cukupkan dengan apa yang ada. Jangan mau usaha kecuali kalau memang mempunyai kemampuan, punya keahlian. Misalnya mau dagang dan dia punya keahlian dagang, punya perhitungan yang mateng, ya boleh aja. Utang besar tidak apa-apa, asal tanggungannya ada. Resikonya nanti kalau tidak bisa nyaur kan, tanggungannya disita kan, gitu. Nah kalau punya hutang besar, tidak punya tanggungan, tanggungannya minjam sertifikat orang lain, ya itu namanya TKT kena era iso nyaur, sing ilang kan dudu sertifikatku. Nah, itu niatnya udah nggak baik. Diingatkan, lebih baik disyukuri. Ya, jangan sampai sudah mau pensiun itu ibaratnya kan sudah cara perhitungan matinya itu lebih dekat daripada yang sudah dilalui hidupnya. Nah, kok malah mau ngerekasake hidup. Tinggal banyak ibadah, banyak amal yang bisa dilakukan. Ya tak? Wong harta mati tidak dibawa. Amal yang akan dibawa mati itu nanti amal, maka perbanyak amal kebaikan. Itu yang paling baik. Disarankan. Kalau disarankan tidak mau ya sudah wong orang tua. Tapi kamu menyarankan mencegah, nasihat itu tidak termasuk anak durhaka, itu justru anak yang perhatian kepada orang tuanya. Apalagi tanggal 19 Januari. Ya. Ya. Bagaimana makmum masbuk apabila menambah kekurangan rakaatnya? Apakah harus membaca Al-Fatihah dan surat atau hanya Al-Fatihah saja? Nah, kalau memang tinggal lihat masbuknya, kalau kamu masbuk, imamnya dapat 1 rakaat, ya dah, kemudian nanti salam, imamnya sudah tinggal 1 rakaat, salam subuh misalnya, kamu dapat 1 rakaat, ya sudah dah. Jadi rakaat yang tadi kamu juga belum dapat suratnya. Begitu akhirnya imamnya salam, kamu masih teruskan 1 rakaat lagi. Boleh kamu membaca surat lagi. Memang kamu tadi juga belum dapat surat. Ya. Kalau makmumnya sholat isya atau sholat maghrib, kalau sudah makmumnya masuk rakaat ketiga, imamnya masuk rakaat ketiga, kamu baru datang, ya. Nanti imamnya salam, kamu baru dapat 1 rakaat atau ya 1 rakaat atau malah belum dapat, ya kamu membaca surat Fatihah dan kalau Fatihah pasti harus dibaca, kalau surat boleh dibaca, boleh tidak lah. Ya saya rasa ini aja dulu ya. Kita jawab pertanyaan langsung, nanti tidak ada waktu. Ini ada satu. Nanti semaksimalnya 11:30 kita akhiri nanti. Sekarang duhur katanya 11:30. Ya setengah duhur, adzan sudah selesai, ini sudah 10:30. Ayo kita tanya jawab 1 jam. Ada satu pertanyaan tentang ingin steril, Ustaz. Ya. Saya ibu dari 3 orang anak, kondisi saya sekarang baru hamil tua, anak yang keempat, umur saya 40 tahun. Setiap hamil kaki saya selalu varises dan semakin lama semakin parah. Dokter menganjurkan nanti kalau melahirkan operasi sesar, mengingat kondisi saya takutnya pendarahan hebat. Yang perlu saya tanyakan, apakah berdosa apabila nanti pada saat operasi langsung steril? Karena mengingat kondisi saya takutnya nanti kalau hamil lagi kondisi semakin parah. Sekarang saja saya rasakan sudah berat sekali. Kok masih hamil? Sekarang dirasakan berat sekali kok masih hamil. Nah, gimana wong kepengen hamil kok itu ya? Ya kalau memang itu nasihat dokter spesialis, dokter yang membahayakan dirinya, dan dokternya juga dokter muslim, bukan dokter mencari poin. Karena kan banyak dokter urungan operasi steril, biar banyak berhasil untuk melaksanakan program tapi itu Nabi dapat
poin dokternya. Kalau itu nggak boleh. Tapi kalau memang kondisinya memang sudah tidak, ya, menurut dokter ahli sudah tidak memungkinkan, ya untuk hamil lagi atau membahayakan, ya boleh saja. Jadi periksa ke dokter, tidak hanya satu dokter, kalau dokter yang lain, pilih dokter yang muslim. Apa betul begitu lagi, udah kan? Ya, belum tentu kalau hamil yang akan datang juga akan timbul atau sesar atau timbul lebih berat, belum tentu. Tapi kalau memang kondisi itu dokter menyarankan demi kesehatan ibunya, sudah dokter ahli ya silahkan, tidak dosa itu. Dah, mari kita buka pertanyaan langsung. Berikutnya, pertanyaan langsung, silakan disebutkan nomor mic-nya. 17 Pak. Nomor 17. Lanjut. Nomor mic-nya disebutkan. 8 Pak. 15, 8, terus satu lagi. Nomor 14 Pak, ini dari Lampung Pak. 14, ya. Sekarang dimulai dari 17, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suridi dari Binaan Curup Rejang Lebong Pak. Suruh Curup Rejang Lebong Pak. Rejang Lebong. Nggih. Oh ya, mari. Sumatera berarti ya. Terus Pak. Yang pertama ini titip salam dari jamaah Curup Rejang Lebong kepada Al-Ustadz Ahmad Sukino juga jamaah semuanya. Mudah-mudahan di sana jamaah selalu istiqomah Pak. Ya. Ini titipan dari jamaah Pak. 2 pertanyaan, 1 permohonan. Yang pertama, ini mengenai zakat mal di kajian kami Pak. Dan zakat mal ini yang memberi yaitu jamaah kami Pak. Pertanyaannya, apakah dibenarkan ataupun dibolehkan menggunakan uang zakat mal tadi untuk biaya perjalanan ke suatu kajian atau fisabilillah. Yang kedua, bolehkah kita berobat pada seorang tabib di zaman sekarang ini Pak? Kalau boleh, tabib yang bagaimana kita bisa berobat yang sesuai dengan syariat Islam? Yang ketiga permohonan. Enggak, yang kami, kedua, enggak. Yang kedua, yang kedua saya tanyakan dulu, ya. Yang saudara maksud tabib itu apa? Ya, makanya saya tanya Pak. Kami tidak tahu Pak. Enggak, kalau tabib, kalau di negara saya tabib itu dokter. Nah, apa? Ya kayak gini lah Pak, sebangsa ini lah Pak. Contohnya ini lah Pak, kalau kita terkilir keselio itu nah Pak. Oh, ini bukan tabib itu, terkilir keselio itu namanya, ya. Boleh Pak itu Pak? Boleh itu. Bisa dilanjut Pak? Ya. Yang ini permohonan ini kami khususnya dari Binaan Jalbong juga memohonkan untuk dikasih ustadz dari pusat, yaitu dari perwakilan Muko-Muko, memohon Pak dari perwakilan Muko-Muko, karena di Muko-Muko sangat membutuhkan, karena di sana baru ada 1 ustadz yang membina di sekitar sana, juga sebulan sekali membina di kajian kami, yaitu di Curup Rejang Lebong, yang jarak tempuhnya cukup lumayan Pak, sekitar 13 jam Pak. Terus Rejang Lebong itu binaan apa sudah resmi? Binaan Pak, binaan dari perwakilan Muko-Muko Pak. Ya. Jadi mohon dengan hormat dan sangat bisa dikirim dari perwakilan Muko-Muko Pak. Ya. Saya kira itu dulu Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada kawan yang mau melanjutkan Pak, menyambung Pak. Sekian, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin. Saya Nanang, Ustadz dari Jogja. Kebetulan saya bekerja di sebuah rumah sakit di Jogja sampai bulan Mei 2014 dari Januari. Yang hamil di luar nikah itu sudah sekitar 40 pasangan.
Itu 2014. Karena kebetulan Jogja kota pelajar tapi juga kota maksiat. Kota pelajar dan kota pelacur gitu. Pelacur, betul ya. Yang saya ingin tanyakan, kalau yang belum nikah itu kan sudah hal biasa. Tetapi bagi yang 2 bulan lagi, kebetulan ada yang hamil dan baru nikah 2 bulan Ustadz. Jadi hamil, lahir, jadi dari lahirnya itu baru 2 bulan ke belakangnya itu baru nikah. Nah itu kebetulan asli orang Jawa. Kalau orang NTT itu sudah biasa Ustadz. Jadi kalau orang luar, orang NTT, orang Papua, Timur Leste, kalau masih pelajar itu tidak boleh nikah, tapi boleh berkumpul, katanya seperti itu. Jadi boleh. Jadi ketika saya tanya, berarti kalau di sana kayak seperti hewan? Oh iya, enggak bisa, karena di sana orang tua ketemu orang tua itu sudah boleh, meskipun belum ada pernikahan. Itu saya punya bukti sendiri. Artinya seperti ini Ustadz yang saya tanyakan. Kalau seandainya dia nikah setelah kehamilan dan hamilnya dan lahirnya itu baru 2 bulan setelah pernikahan, ya maksudnya dia bulan ini lahir dan baru 2 bulan pernikahan. Nah itu ketika saya tanya ke KUA, oh itu boleh dinikahkan menurut kompilasi hukum Islam, katanya seperti itu. Tetapi saya punya prinsip sendiri di rumah sakit, saya tidak mau mencantumkan di surat keterangan lahirnya bapaknya. Karena apa? Karena ketika dicantumkan nama bapaknya, nama suaminya, itu akan mengantarkan kita kepada pembuatan akte kelahiran. Seperti itu. Padahal akte kelahiran adalah sebagai nanti dasar wali di pernikahan. Namun nanti diluruskan Ustadz ketika kami di rumah sakit punya pemikiran seperti itu. Artinya yang kami pakai adalah dasarnya dari Islam tadi, tetapi ketika dipadukan di negara kita ternyata memang itu boleh dinikahkan meskipun sudah hamil. Seperti yang tadi Ustadz kajian tadi yang sudah dibahas. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Satu pertanyaan tadi mohon diluruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Pak Suridi ya, dari Rejang Lebong, apakah boleh zakat mal untuk perjalanan ke pengajian? Usahakan jalan ke pengajian jangan memakai uang zakat. Ya, zakat itu miliknya 8 golongan. Ya, kalau ingin ke pengajian di MTA ini, daripada keluarkan uang zakat, lebih baik kalau memang dirinya sendiri tidak punya, gotong royong. Ngerti gotong royong? Diangkat oleh saudara-saudaranya sepengajian itu. Ya, misalnya warga pengajiannya berapa? Nah, diangkat yang berangkat ke sini berapa? Gotong royong, urunan berangkatkan ke sini. Nah, hasil daripada kajian di sini nanti ditularkan ke rumah, ke daerahnya yang tidak bisa berangkat tadi. Itu lebih baik, berarti ada mujahadahnya. Ya, jerbasuki mawa biyo. Memang kita mau berbahagia atau berilmu ya harus mau biaya, mau keluarkan dana. Tapi kalau dananya itu zakat, pokoknya zakat itu milik fakir miskin juga. Di sana orang yang fakir miskin butuh untuk makan malah dipakai untuk ngaji, ya gitu kan, berangkat ke sini. Maka haji syukur bisa punya uang sendiri, ya, karena jihad itu bi amwal wa anfus. Allah mengatakan wajah itu fi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Orang yang beriman itu orang yang beriman pada Allah, ya, dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu untuk mewujudkan iman tadi, tidak ragu-ragu sekalipun harus mengeluarkan dananya. Mengeluarkan dananya untuk jiwanya, ya, di jalan Allah. Saya orang yang beriman,
Allah menerangkan, saya akan berangkat ngaji ke Solo. Uang yang saya keluarkan di jalan Allah ini, Allah janji akan mengganti yang lebih baik. Kadangkala gantinya 700 kali ganda. Kadangkala gantinya bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Nah, kita keluarkan. Insya Allah tidak akan melarat karena Allah akan menggantinya. Jangan uang zakat. Uang zakat itu bukan milik kita. Walaupun tuh kita mengeluarkan zakat, tapi zakat yang kita keluarkan itu hakikatnya bukan milik kita. Kita punya uang 1 juta misalnya. 25.000 itu bukan kita, milik kita. Itu milik 8 golongan. Maka saudara yang lebih, yang kepengen lebih selamat, ya kalau dapat gaji, gajinya berapa? Gajinya 2 juta misalnya sebulan, atau 1 juta, 25.000 keluarkan. Begitu menerima gaji 1 juta, 25.000 rupiah itu bukan milik saya. Dah, bukan milik saya. Yang saya sah untuk saya gunakan 975.000 rupiah. Nah, gitu. Nah, terus saya mau kepengen ngaji, ambil dari uangmu sendiri. Ya, jihad bi amwal, wa anfus, tenaganya, pikirannya, hartanya, kita fisabilillah. Baru dikatakan oleh Allah, ulaika humus shadiqun. Itu orang yang imannya benar. Nah, kalau termasa ekonominya tidak kuat, berangkat sendiri dengan ya gotong royong, ya kebersamaan. Nanti kita urun, saya angkat ke Solo. Nah, kalau satu cabang itu misalnya berapa? Yang berangkat, berapa orang yang, nah itu berangkat. Nanti sepulang dari Solo, hasil apa yang diperoleh ini ditularkan di cabang atau binaannya itu. Itu lebih aman, insya Allah lebih berkah. Berobat ke tabib, kalau tabib yang dimaksud tukang benak ke keselio, urat salah, kemudian apa tadi, ya patah tulang dan sebagainya, itu boleh saja itu. Ya, boleh itu. Kalau tabib, ya bawa ke tabib terus nanti apa sakitnya apa kalau seperti ini setengah dukun gitu ya dah. Nah, dah. Ya pakai obat didungani kayak obat apa, air putih kan minum apa bagaimana lah. Nah, kalau dukun enggak boleh. Maka saya tanyakan, yang dimaksud tabib itu dokter apa dukun lah. Ya. Kalau dokter itu ya dokter, tapi dalam sana ya disebut kadang dokter itu juga disebut tabib. Orang ahli pengobatan. Ya. Permohonan guru daerah untuk Rejang Lebong. Ya. Ya, artinya dari muko-muko. Pakai ini, pakai mic. Titipan dari perwakilan muko-muko Bengkulu, Pak. Iya, ya. Untuk muko-muko minta guru daerah gitu. Ya, dari pusat gitu, Pak. Terus nanti yang dari Rejang Lebong diminta nanti akan dibina dari muko-muko gitu. Ya, selama ini sudah dibina, Pak. Oh ya sudah. Tapi cuma satu ustadz yang yaitulah jarak tempuhnya cukup lumayan, yaitu 13 jam. Dan selain di binaan Rejang Lebong juga masih ada bina-bina di daerah-daerah, Pak. Jadi ini dari muko-muko ke Rejang Lebong itu 13 jam. 13 jam melewati jalan yang lumayan berkelok-kelok, mungkin mabuk Pak, pasti itu, Pak. Nah, kalau dari Solo ke sana berapa jam kira-kira? 2 hari, Pak. Ya. 2 hari ya. Ya, insya Allah kita pikirkan. Ya, memang masih banyak yang harus Nah, yang kemarin diresmikan 128 cabang di Senayan kemarin, itu masih belum semua dikirim guru, belum semua. Tapi insya Allah sudah dibina dari yang dekat-dekat itu. Ya, kita perhatikan nanti, kita atur dulu. Karena mengajar sana 2 hari. Kalau pesawat nggak ada sana? Maksudnya pesawat yang dari Mukomo ke Rejang Lebong gitu, Pak? Ya. Nggak ada, Pak. Ya, kalau dari Solo ke sana naik apa? Kalau saya naik mobil ini, Pak. Misalnya saya ke sana naik apa? Pesawat ada, Pak. Terus turunnya? Turunnya di ini transit di Jakarta dulu, Pak.
baru ke Bengkulu, habis ke Bengkulu ke Muko-Muko. Ke Muko-Muko kalau naik pesawat ada, tapi jarang-jarang ada juga Pak. Ada paling ada mungkin seminggu sekali gitu Pak. Nanti kan tanggal 27 saya ke sana nanti. Oh ya, insya Allah ini tanggal 27 ini perwakilan dari Binaan Raja Bang ada juga yang hadir di ini di Kota Bumi nanti Pak. Oh iya, saya ke sana. Ada Ya. pesawat ya? Ada banyak Pak itu Pak. Jadi alhamdulillah nanti ada perwakilan dari Binaan Rejang Lebong Pak yang hadir Ya. di situ Pak. Kalau saya dan ini anak juga kawan ini nggak bisa hadir. Jadi kalau untuk saya pesawat banyak, untuk kamu kok nggak ada sih? Ya, insya Allah nanti kita pikirkan berikutnya. Kemudian yang dari Danang dari Jogja. Ya. Jadi apa yang saudara pikirkan tadi betul. Anak yang baru lahir 2 hari, padahal belum nikah. Lahir 2 hari terus dinikahkan. 2 bulan. 2 bulan. 2 hari aja boleh kok. Ya, sudah lahir, sekarang lahir anaknya, nanti siang nikah boleh itu. Boleh. Ora usah tunggu 2 bulan. Menurut Islam boleh. Ya, tetapi terus kalau kamu suruh mencatat binnya siapa lah itu enggak boleh. Karena dia enggak punya bapak. Ya. Mazhabnya pada ibu saja. Jadi anak ini lahir dilahirkan oleh ibu ini, bapaknya kosong, enggak punya bapak dia. Ya.